Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya akan bertanya kepada Mbak Hana Suryani yang telah tersambung bersama saya di sini. Meskipun kita live by phone ya, memang karena Jakarta malam hari ini macet sekali, tidak mengapa. Mbak Hana, kita tadi sempat berbicara dengan Pak Triawan Munaf ini bahwa potensi kerumunan ini memang wajib kita antisipasi. Mengingat sebentar lagi nanti akan ada tahun baru perayaan untuk tempat-tempat hiburan yang misalnya mendatangkan guest star atau performer apapun di tempat yang kecil mungkin, tapi ada potensi kerumunan, orang pengen nonton di sana. Ini sebenarnya ada antisipasi nggak sih dari tempat hiburan? Bagaimana Mbak Hana? Ya, selamat malam semuanya, selamat malam Mbak Caca juga. Jadi kalau di indoor, kita ngomongnya indoor berarti ya. Ya, indoor. Nah, untuk tempat hiburan indoor ini sebenarnya setelah saya bahas dan diskusi, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya masalah-masalah dalam penyelenggaraan acara. Untuk itu saya sudah berdiskusi juga dengan Dinas Pariwisata selaku pembina kami. Nah, kebetulan ini untuk permasalahan bagi acara-acara yang reguler di tempat usaha, ya kita ngomonginnya kalau di tempat usaha hiburan artinya adalah tempat yang sudah firm, yang ada, sudah berdiri nih. Nah, ini beda dengan tempat-tempat yang tiba-tiba tadinya tempat kosong atau tempat yang peruntukannya bukan tempat hiburan. Ini tiba-tiba disulap menjadi sebuah tempat event ya, untuk menjadi wadah event itu ternyata betul-betul berbeda sekali. Nah, bagi tempat hiburan yang indoor yang sudah jadi, contohnya bar, live musik, diskotik atau klub itu yang suka mengadakan acara, ini lebih berpotensi terjadinya masalah ini lebih kecil. Kenapa? Karena kan di sini ada dua aspek ya, yang dalam mengadakan event itu harus diperhatikan. Pertama adalah bagaimana kesiapan dari tempat. Nah, untuk tempat yang sudah tempat hiburan yang sudah berdiri itu secara aspeknya sudah dipenuhi, aspek keamanannya, preventif mitigasinya, karena dalam mengurus izin usaha itu kan semua disurvei. Bagaimana dari pintu keluarnya, bagaimana dari aparnya dan lain-lainnya itu sudah diperhatikan, diperhitungkan. Nah, lalu tinggal bagaimana nih apabila mengadakan event. Nah, waktu mengadakan event itu biasanya tempat-tempat itu bekerja sama lagi nih dengan pihak IO atau promotor. Nah, ada yang mengadakan sendiri juga, tapi paling enggak dengan pada saat penyelenggaraan itu tempat-tempat itu tinggal fokus kepada proposalnya, proposal teknis pada pelaksanaan acara. Baik. Bagaimana nanti di sini juga didampingi oleh Dinas Pariwisata waktu mereka melakukan proposal. Baik. Contohnya dengan skala-skala usaha, skala area berapa, nah di situ adalah target marketnya, target audiensnya, dan rasio-rasio dari pengunjung serta nanti dipenuhi juga dengan unsur pengawasan, serta nanti juga dilibatkan juga pihak-pihak, contohnya ya dari kepolisian kalau kita ada event kayak gitu. Baik. Ini dari pengamanannya juga ada rasio untuk dari jumlah pengunjung, Mbak. Baik. Nah, ini jadi sebenarnya di indoor itu seharusnya lebih terkontrol. Nah, namun apakah tidak ada pelanggaran? Pasti ada juga kadang-kadang. Nah, tapi paling tidak untuk dasar tempatnya sendiri itu sudah firm sebagai tempat yang biasa dilakukan untuk melakukan event. Baik. Gitu sih, Mbak. Oke, baik. Sekarang saya terakhir ke Pak Triawan. Pak Triawan, apa saran yang mungkin untuk promotor, untuk pemerintah, aparat pengamanan, supaya sama-sama enak, tidak ada korban jiwa dan pembeli tiket ini nggak kecewa? Karena kecewa juga kalau jamnya dimajuin, dimundurin, atau juga batal konser. Bagaimana? Ya, pertama saya untuk penonton dulu ya. Penonton pertunjukan musik ini rata-rata anak-anak muda yang merasa mereka kuat, ya, sehat, gembira, padahal karena antusiasme mereka yang berlebihan, kadang-kadang mereka lupa makan, lupa bawa minuman, ya, sehingga kurang fit lah menghadapi situasi seperti itu. Walaupun ini memang terjadi bahkan di luar negeri sekalipun. Saya dengar juga kemarin yang di BSD itu, yang di AIS itu tidak ada yang pingsan, tapi lemes mereka karena mungkin kelamaan nunggu, ya, tidak minum, tidak makan. Nah, untuk promotor, saya harapkan dan pihak gedung untuk menyiapkan tim medis
minimal 1 orang untuk setiap 100 penonton. Sehingga kalau misalnya ada pertunjukan untuk 5.000 orang, minimal harus ada 50 orang tenaga medis dan juga oksigen yang cukup, ya. Karena saya pernah merasakan sekali waktu ada kegiatan besar di GBK pada saat kampanye Bapak Jokowi, itu banyak sekali yang siang hari yang lemas dan itu kekurangan oksigen. Baik. Nah, antisipasi pengadaan oksigen dan jumlah tenaga medis itu harus ada. Tapi janganlah hal ini menjadi ketakutan kita untuk melarang konser-konser yang sedang bergairah Baik. sekarang ini, karena ini banyak sekali orang yang dihidupi ya dari kegiatan konser yang mulai bergairah setelah pandemi saat ini. Baik. Saya minta agar promotor dan keamanan serta pihak penyelenggara gedung dan lain-lain untuk duduk bersama dan menentukan SOP standar yang harus dipenuhi. Jangan juga aturan-aturan yang disepakati ini tidak dipenuhi, dan juga jangan menjual tiket over capacity ya, sehingga apalagi membuka gedung atau ya karena mereka merasa sudah sold out tiketnya lalu mereka buka begitu, wah itu bahaya sekali. Nah ini yang harus diantisipasi. Pak Triawan Munaf, terima kasih, mudah-mudahan ini saran bisa diterapkan. Terima kasih juga Mbak Hana. Kita harapkan bahwa ekonomi kita bergeliat tapi segala macam konser dan kerumunan berjalan dengan kondusif dan juga aman.